Selamat pagi, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Igusti Ayu Melistiari Dewi, SST Par Empar. Saya datang dari Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional dan berada di bawah naungan Fakultas Vokasi, Program Studi Diploma 3 Perhotelan. Saya dipercaya mengampu mata kuliah pengetahuan spa, dasar-dasar hospitalitas, kepemimpinan, dan psikologi pelayanan. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pernyataan unjuk diri dosen dalam Tridharma Perguruan Tinggi khususnya bidang pengajaran, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Selanjutnya saya akan memaparkan mengenai mata kuliah kepemimpinan dan psikologi pelayanan, di mana mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS. Mata kuliah kepemimpinan bersifat wajib harus diambil oleh mahasiswa Diploma 3 Perhotelan, dan mata kuliah ini akan fokus membahas mengenai konsep, teori, fungsi, tipologi, dan gaya kepemimpinan pada umumnya. Selanjutnya pembahasan akan dilanjutkan dengan bidang perhotelan termasuk karakteristik atau kemampuan-kemampuan yang diperlukan sebagai seorang pemimpin di dunia perhotelan. Selanjutnya, capaian mata kuliah menyesuaikan dengan lulusan Diploma 3 Perhotelan Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional. Yang pertama adalah menginternalisasi semangat, kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan, menunjukkan sikap terpercaya, berintegritas, responsif, profesional sesuai dengan Global Code of Ethics of Tourism, dan berkepribadian Indonesia. Selanjutnya adalah mengintegrasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. Dan dilanjutkan dengan mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur, serta mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapan didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, bertanggung jawab atas hasil secara mandiri. Dan dilanjutkan dengan mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat, sahih, serta mengomunikasikannya dengan efektif kepada pihak lain yang membutuhkan. Dilanjutkan dengan mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam pekerjaan, mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja dan berada di bawah tanggung jawabnya. Prinsip dan teknik komunikasi efektif untuk bekerja dalam tim bahasa Indonesia dan minimal dalam satu bahasa internasional. Konsep teoritis manajemen secara umum khususnya tentang fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pelaksanaan, pengarahan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pada satu unit organisasi. Konsep teoritis manajemen sumber daya manusia, operasional, dan keuangan hotel. Dan prinsip teknik komunikasi persuasif, pemasaran produk hotel, komunikasi efektif untuk dalam tim bahasa Indonesia dan minimal satu bahasa internasional. Dan CPMK untuk kepemimpinan dan psikologi pelayanan adalah diharapkan dengan mata kuliah ini mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar kepemimpinan, fungsi kepemimpinan, dan pendekatan kepemimpinan. Yang selanjutnya, mahasiswa juga kami harapkan mampu memahami tentang perkembangan teori kepemimpinan dari tipe kepemimpinan. Yang selanjutnya adalah mampu memahami indikator nilai kepemimpinan dan kepemimpinan publik ataupun privat. Yang terakhir adalah mampu memahami bagaimana proses manajemen risiko dan melakukan perubahan dalam organisasi. Bahan kajian atau materi pembelajaran yang akan kami adakan di perkuliahan ini adalah yang pertama, definisi kepemimpinan. Yang kedua, gaya kepemimpinan. Yang ketiga, kekuasaan dan kepemimpinan yang efektif. Yang keempat, kepemimpinan efektif dan kreatif. Yang kelima, indikator dan nilai kepemimpinan. Serta yang keenam, komunikasi pimpinan dan relasi. Yang ketujuh, kepemimpinan dan manajemen risiko. Yang kedelapan, menganalisis manajemen risiko. Dan yang terakhir adalah etika kepemimpinan. Nah, secara detail akan digambarkan sebagai berikut untuk masing-masing pertemuan apa yang akan dibahas. Di pertemuan pertama dan kedua akan fokus kepada definisi kepemimpinan, kelebihan yang harus dimiliki oleh seorang pimpinan, serta sejarah kepemimpinan. Di pertemuan ketiga kita akan fokus pada tipe dan gaya kepemimpinan. Di pertemuan keempat dan ketujuh kita akan diskusi mengenai kepemimpinan efektif, kreatif, indikator, dan nilai kepemimpinan. Pertemuan ke-8 akan ada evaluasi untuk tengah semester
semester untuk mengukur daya serap atau ketercapaian pembelajaran dari pertemuan pertama sampai ke-7. Kemudian di pertemuan ke-9 dan ke-13 kita akan belajar bagaimana tata cara berkomunikasi untuk mencari relasi sebagai seorang pemimpin. Kemudian di pertemuan ke-14 sampai 15 kita akan bahas dan diskusi mengenai manajemen risiko dan analisis manajemen risiko. Kemudian di pertemuan ke-16 akan ada evaluasi akhir semester untuk mengukur ketercapaian dari pembelajaran di pertemuan pertama sampai ke-15. Nah, pembelajaran yang kami lakukan adalah dengan metode blended learning, ada synchronous class, ada asynchronous class, di mana kita tetap melakukan tatap muka, di samping itu kita juga menggunakan platform e-learning, di mana kita menggunakan Moodle. Ya, di dalam Moodle itu sudah terdapat juga beberapa activity seperti quiz, study case yang akan memberikan ranah atau warna untuk proses pembelajaran selama mengikuti kelas ini. Nah, kriteria penilaian yang diadakan dalam perkuliahan ini ada 5 indikator. Yang pertama, 10% dari kehadiran dan partisipasi, 20% dari tugas individu dan kelompok, serta 20% dari UTS setengah semester, dan studi kasus dan simulasi mendapatkan bobot 20% dan ujian akhir mendapatkan 30%, sehingga total akan ada 100% nilai. Dan selanjutnya akan ditampilkan video proses pembelajaran di mata kuliah KPP ini. Mulai. Oke, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Baik ya? Pasti baik ya. Cuman masih ada teman yang belum hadir. Kita tunggu aja nanti ya. Hari ini kita ketemu lagi di mata kuliah yang berbeda dengan semester sebelumnya. Kita ada di mata kuliah Kepemimpinan dan Psikologi Pelayanan, karena kalian ada di Diploma 3 yang harapannya nanti belajar di sini kita belajar menjadi calon-calon pemimpin ya. Untuk itu hari ini kita akan bahas mengenai kepemimpinan dalam industri perhotelan, karena kalian jurusan perhotelan. Ya, sebelumnya sudah pernah menjadi pemimpin, ketua kelas, apa lagi organisasi kecil-kecil sebelumnya? OSIS, panitia ospek ya, seneng ya ospek ya, ospek orang seneng ya. Oke, kita perkenalan lagi. Nama saya Mary Sari Dewi, inisial saya di sini Mel, you can call me Miss Mel. Dan hari ini kita akan membahas mengenai kepemimpinan di industrial perhotelan itu kurang lebih 2 jam, karena 1 jamnya nanti akan ada tugas mandiri ya. Dan capaian pembelajaran hari ini seharusnya ya, harapan kami kalian bisa mendeskripsikan arti pemimpin, gaya-gaya kepemimpinan dan tipe-tipe kepemimpinan itu ya. Bisa kita lanjut? Nah, sebelumnya karena ini ruangan baru ya, jadi misinformasikan bahwa toilet ada di ujung sana, ketika ada emergency itu exitnya lewat sini ya. Kemudian ada air conditionernya sudah nyaman kan, tidak terlalu dingin, lighting oke? Oke, kita bisa mulai perkuliahan dengan nyaman harapannya ya. Oke, kepemimpinan dalam industrial perhotelan. Memimpin dalam industri perhotelan menghadirkan tantangan yang unik, membutuhkan apa? Empati, visi, dan adaptasi. Ya, jadi semuanya I belakangnya, gampang ngingetinnya ya. Jadi kamu mesti harus ada keempatiannya, harus punya visi, dan harus mampu beradaptasi. Ada yang bisa kasih tahu saya contoh empati menurut kalian? Angkat tangan? Ya, peka dengan keadaan sekitar. Oke, apalagi contohnya empati? Mungkin bisa lebih mendetail contohnya sehingga teman-teman yang lain juga paham. Misalnya peka dengan lingkungan sekitar. Peka itu maksudnya gimana? Peka dengan lingkungan sekitar, contohnya apa deh, biar cepat dapat jawabannya. Jadi kalau orang membutuhkan pertolongan, maksudnya dia nggak membutuhkan pertolongan, tapi dia lagi kesusahan, kita tuh harus peka melihatnya.
tanpa dimintakan bantuan, kalian sudah bisa berinisiatif untuk menolong ya. Artinya empati itu bisa merasakan apa yang orang lain rasakan ya. Kalau visi menurut kalian apa? Visi tujuan. Kalau mission caranya nyari tujuan. Udah tahu ya. Seorang pemimpin harus punya visi dan caranya, misinya. Percuma visinya pengen jadi manajer, tapi misinya males-malesan, nggak pernah kuliah, kemudian tidak pernah belajar. Bagaimana bisa mencari visi? Dynamic of adaptability. Yang pertama harus ada navigasi yang kompleks, ya. Kedua harus kamu menyesuaikan dengan current situation. Seperti Miss bilang tadi, di mana kamu diem, di situ kamu menyesuaikan diri. Jangan kamu pengen lain sendiri sehingga kamu akan ditinggalkan kalau lain sendiri biasanya. Ya. Kemudian memberikan perubahan yang bagus ya. Jangan memberikan perubahan yang negatif. Terus harus bisa meningkatkan kemampuan diri sendiri. Karena kalau diri sendiri sudah meningkat, otomatis institusi, lembaga, organisasi juga ikut meningkat ya. Kemudian yang kedua adalah keterampilan berkomunikasi. Coba saya dibantu baca ini biar saya nggak baca sendirian. Kasihan deh saya baca sendiri. Apa? Satu orang, raise your hand please. Seorang pemimpin harus berani angkat tangan dan berbicara. Ya, please. Dari sini. Yang kedua itu keterampilan komunikasi. Komunikasi yang efektif sangat penting dalam industri perhotelan. Pemimpin harus dapat menyampaikan visi mereka dengan jelas, memotivasi tim mereka, dan terlibat dengan pelanggan. Mendengarkan secara aktif sama pentingnya untuk memahami kebutuhan dan umpan balik karyawan dan tamu. Ya, jadi pentingnya komunikasi itu bisa dipakai untuk menyampaikan visi dengan jelas. Mana sih arah organisasi ini kan gitu. Kemudian bisa juga dipakai untuk memotivasi tim. Ada yang demotivasi, motivasinya turun, misalnya kita berbicara dulu, ajak berkomunikasi. Kira-kira turun. Selain kadang-kadang mereka mikirnya pasti gara-gara gaji, belum tentu. Bisa saja karena nggak nyaman sama senior, merasa terlalu banyak mengerjakan pekerjaan sendiri. Itu banyak nanti kalian temukan di hotel ya. Dia ngerasa bahasa Balinya adi raga kan megaya gitu. Padahal dia nggak tahu temennya juga mengerjakan hal yang sama, tapi kan tidak di depan matanya dia gitu misalnya. Itu bisa saja buat demotivasi. Kemudian kadang-kadang demotivasi juga muncul dari pengaruh-pengaruh luar. Dia membandingkan properti kita dengan apa yang didapat dari properti lain. Nah, itu kita perlu tahu. Jadi kita ajak komunikasi. Oh enggak, nanti begini. Belum tentu kita dengan berkomunikasi itu kita selalu mengabulkan permintaannya, tapi paling enggak kita tahu sehingga kita tahu tindak lanjutnya apa. Ya. Kemudian kalian harus engage sama pelanggan, ini yang penting. Dengan komunikasi kalian bisa lebih dekat dengan pelanggan. Coba deh kalian nggak pernah ngomong sama kaprodi kalian, bisa dekat? Atau ini berdua nggak pernah ngobrol gitu, bisa tiba-tiba dekat gitu. Nah kalau udah dekat enaknya apa? Tahu yang dia mau kan? Tahu sukanya apa, nggak sukanya apa. Misalnya Mr. Black sudah 10 kali ke hotel kita, karena kita sudah dekat, kita tahu kebiasaannya dia apa, sukanya apa. Misalnya nggak usah nggak usah ada mawar, dia alergi mawar gitu. Mr. Black itu nggak suka kamarnya jauh dari lobi karena dia udah lansia. Plotin aja di dekat lobi. Itu keuntungannya kalau kita dekat dengan pelanggan, dan pelanggan merasa seperti rumahnya sendiri. Jadi kalaupun ada kesalahan kecil atau kesalahan yang kita lakukan masih bisa kita negosiasi, tidak jadi komplain yang besar. Itu tujuannya ya. Apalagi kalau kalian memanggil nama tamu kalian dengan panggilannya. Kayak saya udah bilang nama saya Melis misalnya di awal, tapi ketemu besoknya Miss Mel. Jadi saya senang, seolah-olah saya dekat dengan hotel itu. Jadi engagement sama pelanggannya bisa lebih cepat dapatnya. Ini juga bisa menambah tipping loh. Ya, jadi biar karena kalau ngelamun diajak ngomong uang biasanya seneng ya. Ya bisa nambah tipping, bisa
please give this money to Miss Mel gitu, kadang-kadang kan senang ya dapat $100 ya. Oke, ini anatomi efektivitas komunikasi. Ada verbal communication, ada written communication. Kemudian kalau verbal communication, contohnya apa? Yang verbal. Nih ngomong nih, saya verbal ya. Kalau written, kirim pesan. Email. Non verbal Bersyarat. apa? Ini masuk komunikasi nggak? So, Tuh, apalagi sekarang lagi booming ya. Karena kan sekarang sudah inklusi. Apa inklusif? inklusi. Apa? Inklusi apa? Artinya semua orang harus dapat hal yang sama. Pak, sekarang lagi ngetren pariwisata inklusi. That's why sekolah kalian tuh sekarang ada parkir untuk yang teman-teman kita yang tidak selengkap kita. Jadinya pariwisata itu boleh kok dinikmatin sama orang yang belum bisa mendengar, yang penglihatannya kurang. Itu arti inklusi, bukan memprioritaskan untuk teman-teman yang berkebutuhan khusus, bukan. Kadang-kadang mereka memahaminya inklusi itu berkebutuhan khusus. Enggak, inklusi itu semua boleh. Punya uang nggak punya uang boleh kok ke art center. Yang itu nggak belanja kan? Iya kan? Lihat-lihat aja masih bisa. Menikmati suasana masih bisa, ya. Orang-orang yang tidak bisa berjalan dengan sempurna bisa, karena ada arealnya yang tidak ada tangganya dan lain sebagainya. Itu contohnya, ya. Jadi ini sedang malah banyak sekarang pegawai hotel belajar ini, ya. Karena tutorialnya banyak. Kalau dari sosial media guru-guru pada posting ya, banyak perhatian itu tuh kan ternyata bahasanya mudah diterjemahkan gitu ya. Kalau yang pelan-pelan mungkin ada juga yang ribet, cuman tidak pelajari itu. Nah, kemudian anatomi selanjutnya adalah kerja sama. Kemudian ini apa? Ada sifatnya bersifat profesional interaksi, jadi ya kalau komunikasinya bagus. Yes. Kemudian ada hubungan yang personal dengan tamu kalau komunikasi kita bagus. That's why 6 ini kita harus pahami. Jadi isyarat itu bukan bahasa isyarat, maksudnya gestur. Kalau begini, kira-kira kamu suka atau enggak? Kalau begini, he don't want to following that kelas gitu kayaknya ya. Gitu ya. Jadi harus belajar gestur, belajar mimik wajah. Gitu. Nah, kita kan harus ini jangan tamunya lansia, jadi dia belum pakai alatnya, jadi kita suaranya harus louder. Cuman kita bilang ke tamu yang lain, jangan bilang kita meminta tamu. Sekarang kan banyak tuh sedikit video gitu ya. Oke. Nanti kalau waktunya sudah mepet kasih tahu saya ya. Oke. Already? Oke. Nah, selanjutnya adalah kecerdasan emosional, di mana kalian harus mampu mengelola emosi kalian. Cerdas menggunakan emosi, jangan main gulung baju aja, jangan main ya melemparkan tangan gitu aja, maunya fun tapi ternyata tidak fun diterima oleh orang ya. Oke. Komponen of emotional intelligence ada personal and professional success, ada relation building, ada communication skill, ada manage emotion, ada understanding emotion, ada recognize emotion. Dikenali dulu emosinya, dipahami. Kalau saya mengeluarkan emosi ini apakah menyelesaikan masalah atau menambah masalah atau membuat orang tersinggung gitu ya. Kemudian di manage, oh tidak, ternyata kalau saya melakukan ini tamu saya akan tersinggung, rekan saya akan tersinggung. Misalnya kamu mengambil pekerjaan orang tanpa seizinnya, rekan saya akan tersinggung. Jadi saya cukup kasih tahu, tolong follow up ini, jangan kamu yang ngerjain. Karena itu tugasnya dia. Orang bisa tersinggung loh, bukannya senang. Tapi mostly memang, sih ada juga yang begitu. Cuman kalian harus tahu, harus mampu menempatkan diri. Balik lagi ke adaptasi ya. Nah, seorang pemimpin harus bisa memiliki pemikiran yang strategis. Pemimpin harus berpikir kritis. Kritis bukan tidur gitu bukan ya. Artinya cepat dia mikir. Ada pandemi sekarang. Ya, kita harus ngapain? Oh, ada staycation. Kita buat paket staycation. Oh, sekarang lagi ada perang. Gimana ya caranya ya? Oh, mendeklar bahwa di Bali safe gitu.
atau ada treatment khusus untuk teman-teman kita yang dari daerah-daerah yang sedang berkasus gitu misalnya ya. Tuh, jadi ini melibatkan penempatan tujuan yang jelas, visinya harus jelas, kemudian menganalisa data dan mengambil keputusan ya. Pentingnya kepemimpinan yang efektif itu akan membuat tamu menjadi puas. Ini tujuan luhur kita kerja di hotel ya, di industri hospitality semua, restoran semua, pengen tamunya seneng. Tapi nyari senengnya banyak caranya, tuh ya. Kemudian kita bisa dekat dengan karyawan, dengan dekat dengan karyawan kita tahu keluhannya apa, maunya apa, gimana caranya sama. Kita dekat sama si bebek, kita suruh ke kanan, oh gini caranya belokin ke kanan, kita gini caranya belokin ke kiri, gini caranya nyuruh lurus gitu ya. Kemudian financial success, kepemimpinan yang kuat mendorong efisiensi operasional. Jadi kalau kamu menjadi pemimpin yang bagus, bisa memanage budget, finansialnya oke. Banyak hotel-hotel yang tidak bangkrut kemarin ketika COVID. Karena apa? Pengelolaan uang sebelum COVID-nya bagus, jadi dia ada dana yang terendap, memang diperuntukkan untuk emergensi dana. Tapi kalau hotelnya sampai tutup, artinya kemarin-kemarin dia tidak menyisihkan uangnya untuk the worst case-nya, karena berpikir bahwa dunia akan baik-baik saja selama ini, gitu ya. Tapi nanti kalian jadi pemimpin nggak boleh gitu. Memahami tantangan ketika bekerja di hotel. Sebelum jadi pemimpin, you orang harus tahu kerja di hotel itu banyak tekanannya ya. Karena guest satisfaction-nya beda-beda. Ada yang suka lembek, ada yang suka keras. Contohnya makan steak aja beda-beda ya. Kemudian kerja shift mungkin aja nggak teratur. Tidak bisa kan? Saya mau shift pagi 1 bulan, no reason. Why? No reason. Karena saya suka, nggak bisa. Saya mau shift pagi 1 bulan karena anak saya, maaf ya, ibunya nggak ada, jadi saya harus bisa. Tapi kalau no reason nggak bisa, ya. Jadi harus karena badan perlu penyesuaian yang lumayan berat ya untuk penyesuaian ini. Jadi nggak bisa pagi terus tiba-tiba malam terus, nggak bisa. Apalagi habis malam suruh pagi, nggak bisa nyambung tuh namanya kerjanya ya. Itu crazy. Jadi pemimpin nggak boleh mapping schedule kayak begitu. Itu kamu pelan-pelan membunuh staffmu, karena dia sudah kehilangan oksigen ketika tidur. Kamu suruh dia bangun pagi-pagi, yang harusnya dia mengumpulkan kembali oksigen di otaknya dia ya. Kemudian kamu akan bertemu beragam kebutuhan tamu. Seperti Miss bilang, ada yang suka lembek, ada yang suka ini, ada yang suka dingin, ada yang suka facing to the garden, ada yang suka dekat lobby, ada yang minta makanannya diantar kamar terus ya. Jadi kamu complicated pemikirannya. Hanya saja kalau didukung dengan visi dan tim yang kuat, kamu akan bisa menyelesaikan itu. Yang mengembangkan visi dan menginspirasi tim Anda. Bagaimana caranya? Karena kita kerja tidak bisa sendiri. Kamu harus punya clear vision. Tujuannya harus jelas, Mbak. Mau ke kanan apa ke kiri? Mau lurus ya. Kemudian harus share value. Ada nilai yang dibagikan. Tidak value-nya ke kita aja. Tidak value-nya atau nilai positifnya nggak ke pimpinan aja ya. Kemudian ada empowering employees, mendorong karyawan untuk ya, karena pemimpin bisa mengeluarkan ide, tapi yang lebih relate biasanya kadang-kadang datang dari floor, dari lapangan langsung, karena dia yang ketemu langsung ya nggak? Iya, dia ngerasain, dia yang sering menghandle misalnya seperti itu. Ya, menumbuhkan budaya positif organisasi. Yang pertama, kamu harus belajar berkolaborasi. Karena kerja di hotel nggak bisa sendiri. Nggak bisa kamar aja yang dijual tanpa ada housekeeping. Housekeeping di sana tanpa ada laundry nggak bisa. Siapa yang nyuci seatnya? Terus nggak dikasih makan, tamunya nggak dikasih breakfast. Siapa yang nyediain breakfastnya? Housekeeping nggak mungkin. Jadi kamu harus belajar bekerja kolaborasi. Tidak bisa kita kerja independen. Ya, kemudian harus ada apresiasi sehingga organisasi kamu tuh sehat. Ketika ditegur ada punishment-nya. Ketika ada kebaikan yang dibuat harus ada apresiasinya. Itu hukum wajib. Apresiasi tidak mesti harus dengan uang. Bisa dengan ditempel aja employee of the month di foto kamu. Senang nggak? Itu saja sudah cukup. Dijadikan trainer, percontohan untuk teman-temannya. Misalnya ada SOP baru,
Ya, saya lihat kerjaan kamu bagus, saya apresiasi. Tolong kamu besok jadi trainer ya, bantu saya mengajar. Ada orang yang senang, bangga dia. Artinya dia ngerasa kualitasnya dia sudah lebih daripada teman-teman. Gitu ya. Growth apa? Harus bisa mengajak karyawan kita untuk berkembang secara positif, tidak berkembang biak, ya berkembang. Kemarin cuma bisa masak steak, sekarang sudah bisa buat Gordon Blue dengan resepi yang hotel itu punya, itu bisa. Tidak terus steak, tidak ada pengembangan diri, ya. Nah, empowering dan motivasi employee itu bisa dilakukan dengan cara mendelegasikan tugas, ya. Kemudian bisa memberikan feedback, masukan, atau merekognisi, mereward pencapaian dari karyawan kalian, ya. Jadi tidak bisa kerja sendiri, nggak didelegasiin tugasnya, cuman ngerjain bosnya kerja sendiri, ya nggak bisa, ya. Kemudian feedback, tidak ada umpan balik, tidak ada review dari manajemen juga nggak bisa, ya. Nggak bisa kita memotivasi employee kita. Nah, strategi komunikasi yang efektif. Sebagai seorang pemimpin kan harus berkomunikasi yang efektif, ya. Kita harus berkomunikasi secara jelas dan efektif. Kemudian regular update. Jadi komunikasi itu tidak semata-mata ngomong ini face to face, enggak. Updating, misalnya ketika morning briefing, update okupansi berapa, kemarin tamu yang komplain berapa, tamu yang pindah kamar berapa, kemarin ada kasus bocor di kamarnya atau tamu terpleset di pool, itu dikasih tahu, diupdate sehingga kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan ke depan. Kemudian kita buka komunikasi yang terbuka, tidak kucing-kucingan di belakang, sehingga ada orang yang cemburu misalnya, ya. Pengambilan keputusan dan pemecahan masalah ini akan kita bahas di pertemuan selanjutnya, ya. Pertemuan selanjutnya materi Miss akan kirimkan ke Moodle kalian, silahkan dibuka di preview. Dan hari ini Miss mau bertanya, ada 4 hal yang harus dimiliki oleh pemimpin tadi. Yang pertama apa? Adaptasi. Yang kedua? Berkomunikasi. 3? Bisa mengatur emosionalnya. Yang keempat? Pemikiran strategis. Punya pemikiran yang strategis. Itu kuncinya kalian bisa jadi pemimpin yang baik. Nah, untuk bekal kalian di rumah, ayam. Nah, ini petunjuk soalnya dibaca ya, Nak. Silakan difoto. Dan ini Miss sudah kirimkan juga ke Moodles. Jadi bisa formatnya Word atau PDF, ya. Yang pertama, jelaskan 3 kualitas kepemimpinan yang sering digunakan di manajemen hotel. Tadi kita sudah bahas, tapi Miss cuma minta 3 saja dijelaskan dari berapa tadi yang harusnya punya, ya. Kemudian saya minta kalian berasumsi atau berhayal, bayangkan kamu seorang bla 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 bla, ya. Jadi apa yang kamu harus lakukan sebagai seorang pemimpin? Sebutkan 2 saja hal konkretnya, ya. Karena kalian ini kan di level diploma 3, itu tidak semua harus diberikan dari saya. Saya mau juga pembelajaran datangnya dari kalian, dari segi pandang kalian bagaimana, gitu ya. Kemudian yang ketiga, menurut pendapatmu mengapa berkomunikasi yang baik itu harus dilakukan, apalagi dengan empati. Berikan 1 contoh dan situasi yang mendukung. Jadi contohnya apa, di situasi yang apa. Bisa dipahami? Ya, jadi kita sudah belajar mengenai kepemimpinan di awal. Nanti kita akan lanjutkan minggu depan di jam yang sama dan di ruangan yang sama. Untuk yang tidak hadir lagi 2 orang, berarti dinyatakan tidak hadir, ya, tanpa keterangan. Nah, jadi ini salah satu contoh komunikasi yang kurang baik. Seharusnya tidak hadir, memberikan informasi ke ketua kelas atau ke temannya atau ke saya. Ya, ada pertanyaan? Untuk fontnya nanti bebas atau gimana? Oke, untuk fontnya bebas. Yang penting 1-2 halaman di A4 dengan ukuran 12. Tidak 30, ya. Nanti baru tulis ini aja udah ini, ya. Ada yang bertanya? Enggak. Jadi kalau tidak, terima kasih tadi sudah mengikuti kelas saya. Harapannya minggu depan kita bisa ketemu lagi di jam yang sama dengan kondisi yang lebih baik. Jadi jangan lupa dibuka Moodle-nya. Dan saya tutup dengan selamat siang. Terima kasih, ya. Absennya nanti scan sendiri, ya. Thank you.